Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali lagi di sini masih dengan saya Eko Setiawan, dan di kesempatan kali ini tentunya saya tidak akan sendiri lagi dan akan ditemani dengan salah satu narasumber dari BPSI Tanaman Sayuran. Masih ada Ibu Nurmalita Waluyo SP MAGR. Dan untuk sobat sayur sekalian yang belum tahu tentang siapa sih Ibu Nurmalita ini, Ibu Nurmalita ini adalah salah satu penanggung jawab kegiatan yang ada di BPSI Tanaman Sayuran, khususnya untuk produksi benih bawang merah yang bermutu. Selamat datang lagi Bu di Ngobras. Belum bosan kan Bu? Belum ya tentunya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bu untuk kedepannya, sehingga kita bisa ngerumpi lagi Bu di sini ngobrol ya Bu ya, ngobrol santai. Baik, sobat sayur sekalian, di episode yang sebelumnya kita sudah berbincang tentang proses penyiapan lahan dan juga penanaman benih bawang merah. Kemudian setelah penanaman tentunya akan memerlukan pemeliharaan ya, Bu. Ada pemeliharaan, dan kemudian untuk proses pemeliharaan dalam bentuk produksi benih bawang merah ini kira-kira apa aja Ibu? Bisa dijelaskan, mungkin berbagi informasi untuk sobat sayur sekalian? Jadi untuk pemeliharaan bawang merah itu terdiri dari beberapa tahapan seperti pemupukan, penyiangan, penyiraman, pembuangan bunga, pengendalian OPT. Jadi untuk pemupukan yang dilakukan Balitsa biasanya kita menggunakan pupuk NPK. Dari NPK ya Bu ya? Kita menggunakan pupuk NPK saja, itu bisa digunakan 2 atau 3 kali seperti itu. 2 sampai 3 kali itu selama penanaman atau penanaman. Selama penanaman ya Bu ya. Tapi kalau di dataran rendah mungkin bisa hanya 2 kali saja. 2 kali saja Ya, berarti tergantung dari lingkungan seperti itu kalau untuk pemupukan juga. Oh, dan kondisi tanah, iya. Iya, seperti itu Bu. Kemudian setelah pemupukan sendiri ada apa lagi Bu? Nah, kalau sudah kita pupuk, kita lakukan penyiraman. Penyiraman. Tapi penyiraman ini tergantung cuaca ya Pak ya. Kalau misalnya musim hujan, masa sih kita siram lagi juga? Iya. Kondusif ya Bu ya berarti Iya. ya kalau penyiraman mah. Iya. Tergantung dari ya cuaca seperti itu. Nah, ada lagi kalau kita tanam di dataran tinggi, Iya. penyiraman seperti di Balitsa ini pagi itu sampai jam berapa ya, jam 6:30 suka ada kabut nih. Iya, kabut. Nah, itu perlu disiram untuk Tujuannya? menurunkan embun agar tidak terkena penyakit. Itu juga penting. Oh, berarti setiap nanti pagi sebelum jadi pas pagi-pagi itu agar airnya turun, jadi tidak nempel di daun. Itu untuk mengurangi penyakit. dari embun bisa ke penyakit ya Bu berarti nanti ya. Kalau semisal tidak disiram seperti Ya itu. karena lembab dan itu bisa nempel ya Pak ya, kayak spora-spora seperti itu. Oh, ternyata berpengaruh ya Bu. Iya. Cuman embun ya. Iya. Kalau yang tidak tahu mah cuman embun gitu ya. Ternyata pengaruhnya banyak. Biasanya kalau tidak disiram ujung daunnya kuning Pak. Oh, itu untuk pengaruhnya kenapa lagi Bu? Penyakit, selain penyakit juga? Ya berarti kan mengurangi luas daun yang bisa berfotosintesis kalau daunnya kuning ya Pak. Oh, Jadi nanti ke hasil. Iya, akhirnya. benar juga ya Bu ya. Kemudian kalau ini Bu, setelah ada penyiraman, kalau di produksi bawang merah ini ada penyiangan nggak Bu? Ada Pak, untuk penyiangan biasanya dilakukan sebelum pemupukan malah yang baiknya. Oh, sebelumnya berarti Iya, makanya. lebih baik dilakukan penyiangan sebelum pemupukan. Jadi kan kalau 2-3 kali kita siram 2-3 hari. Tapi kalau itu lihat juga sih, kadang ada lahan yang jarang ada gulmanya, atau kalau musim hujan pasti gulma lebih banyak daripada musim kemarau. Lebih subur gulmanya ya Bu ya. Itu penting sekali kalau untuk penyiangan, karena kalau bawang merah terlalu banyak gulma di lahan, umbinya akan kecil biasanya. Oh, Jadi seperti tersaingi itu ya, oleh tersaingi. gulma ya harapannya. Persaingan alami ya Bu Iya. ya. Ini Bu, kemarin itu saya pernah lihat yang bunga bawangnya itu diambilin gitu Bu. Itu tuh buat apa Bu tujuannya? Pengambilan bunga yang ada di tanaman produksi ini?
Jadi kalau bawang merah terutama yang ditanam di dataran tinggi, Ya. umumnya sepanjang tahun itu akan berbunga. Ya, jadi baik musim kemarau maupun musim hujan dia berbunga. Tapi memang tergantung juga varietasnya. Kalau di dataran rendah kadang berbunga, kadang tidak untuk umbi tanaman bawang merah ini. Gitu. Ya. Nah kalau bunganya ini, kalau kita memang produksi umbi tujuannya, karena di sini konteksnya kita produksi benih umbi ya Pak, ya, Ya, bukan benar. produksi benih TSS. Ya. Nah, kita harus membuang agar tidak menjadi saingan untuk produksi umbinya. Oh, biar tujuannya untuk umbinya tumbuh maksimal Iya, seperti itu ya. optimal maksimal seperti itu. Oke, kalau untuk ininya Bu, pengandelian OPT-nya kalau dari produksi bawang merah ini sendiri, apakah sama dengan produksi untuk konsumsi atau ada perbedaannya Bu? Nah, untuk pengendalian OPT memang kita lebih lebih rutin kita lakukan pengendalian menggunakan pestisida karena pertumbuhan tanaman untuk produksi benih ini harus optimal kan. Kalau terserang OPT, apalagi untuk penyakit-penyakit penting, ini nanti bisa menyebabkan produksi benihnya gagal atau sertifikasinya tidak lulus seperti itu. Jadi memang sangat harus diperhatikan untuk pengendalian OPT ini. Berarti ya memang mau nggak mau harus dipaksakan pengendalian OPT itu sangat penting ya Bu ya? Iya, betul. Seperti Ya itu. mungkin kalau ada alternatif lain selain menggunakan pestisida, itu bisa dengan cara mekanik atau cara lainnya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Ini Bu, di episode kemarin kan sebelum closing kita sudah menyinggung tentang roguing. Iya. Nah, roguing itu sebenarnya apa dan tujuannya apa sih Bu? Jadi roguing ini salah satu hal yang penting dalam produksi benih bawang merah ya. Jadi ini yang membedakan antara produksi untuk konsumsi dengan untuk benih. Jadi kalau roguing itu melakukan seleksi untuk membuang tanaman yang bukan varietas yang kita tanam. Karena kan kalau untuk produksi benih spesifik nih, kita produksi benih apa, varietas apa, seperti itu. Nah, jadi setelah kita roguing ini kita akan memperoleh pertanaman yang murni varietasnya. Karena memang kemurnian ini apalagi ya kalau kita produksi benih penjenis, kemurniannya kan harus 100%. Jadi memang harus benih murni varietas itu. Kalau tidak, kita nggak akan lulus sertifikasinya. Harus 100% Ya, Bu, karena kan kita tujuannya memproduksi benih yang tersertifikasi ya. Sertifikasi iya, benar. seperti itu. Tapi untuk varietas campuran itu mungkin yang terselip gitu pasti ada Bu, setiap produksi itu. Kemungkinan ada. Kemungkinan pasti ada. Ya, kemungkinan ada karena kan saat di penjemuran atau saat processing ada sedikit yang campur. Bisa juga bukan karena varietasnya yang campur, tapi mungkin karena perbedaan kesuburan tanah, kadang morfologinya akan berbeda. Nah, kalau kelihatan agak berbeda, lebih baik kita cabut saja. Kalau itu hanya sedikit ya. Hanya sedikit. Kalau hanya sedikit lebih baik cabut. Jadi kita cari amannya saja. Karena kan ini produksi benih apalagi kelas yang paling tinggi, kelas penjenis. Yang penjenis yang sertifikatnya harus 100% kemurnian varietasnya. Oke Bu, kalau untuk ini roguingnya sendiri kan tadi harus dicabut dan kalau ada varietas harus dicabut gitu ya. Kalau untuk waktunya sendiri biasanya memerlukan di berapa HST atau seperti apa Ibu? Jadi kalau untuk roguing ini kita lakukan sepanjang tanaman itu sebelum panen, dari tanam sampai panen. Biasanya untuk varietas-varietas tertentu penciri khususnya itu pada umur berapa gitu. Jadi memang harus rutin kita lihat. Jadi memang kalau tanaman sayuran itu kita harus rajin ya Pak ke kebun. Harus setiap hari malah. Setiap hari, mungkin ya? sehari bisa 2 kali. Kadang kalau pada fase-fase tertentu Sehari sampai 2 kali ya Bu ya. kayak minum obat ya Pak. Iya. Ya memang kalau tanaman sayuran itu harus rajin kita pelihara, kita perhatikan seperti itu. Jadi sepanjang
pertanaman, tapi pada umur-umur tertentu, misalnya pada fase vegetatif, generatif, kita lihat, kita roguing. Kalau memang penciri khususnya di bunga, berarti bisa kita mulai roguing pada umur 6, 7, 8 minggu. 7-8 minggu. Sudah bisa langsung di roguing gitu ya, Bu ya. Kita lihat pencirinya apa gitu. Nah, iya. Kalau untuk roguing sendiri berarti ada petugasnya sendiri gitu ya, Bu ya. Dari bagian mungkin dari OPT-nya atau dari apa, Bu? Kalau untuk roguing kemurnian varietas biasanya bisa pemulia atau yang mengerti paham tentang varietas itu. Tapi mungkin bisa belajar dari deskripsi varietas, Pak. Kan setiap varietas yang dilepas itu ada deskripsinya. Ada deskripsinya. Bentuk daunnya seperti apa, penampakan tanamannya, morfologinya seperti apa, itu ada di deskripsinya. Jadi prosesnya sangat panjang ya, Bu, berarti ya. Itu dia sobat sayur sekalian, proses yang amat sangat tidak mudah ternyata ya, Bu, untuk mendapatkan sebuah benih bawang merah yang bermutu ya. Mulai dari apa ini, Bu, tadi? Mulai dari pengolahan lahan, pemilihan benih, sampai pemeliharaan dan roguing ya, yang kita bahas di episode kali ini. Kemudian akan ada proses apa lagi setelah ada roguing ini? Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya, hanya di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share. Saya Eko Setiawan dan juga Ibu Nurmalita Waluyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.